Astaghfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini, minggu kemarin kita sudah menjelaskan secara teori tentang fardu kifayah. Maka di pagi ini insyaallah kita akan mempraktikkan dengan sistem semudah mungkin dan bisa dipahami oleh jamaah sekalian. Secara umum, ketika memandikan jenazah itu ada 3 yang harus antum pahami. Pertama, proses pembersihan. Yang kedua, proses wudhu. Dan yang ketiga, mandi jenazah secara sunnah. Jadi ini yang antum harus lakukan ketika memandikan jenazah: pembersihan, kemudian wudhu, kemudian mandi jenazah. Dan mandi jenazah sudah saya katakan persis seperti mandi junub. Ketika antum mandi junub, itulah mandi jenazah. Cuma yang membedakan antara mandi junub dengan jenazah hanya istinsyak dan tamadmad saja. Masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur, itu tidak ada di mandi jenazah, karena jenazah tidak mungkin berkumur-kumur. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita minta salah seorang untuk jadi jenazah hidupnya di sini. Taib, antum di sini dulu. Silakan, boleh di bantal. Jadi ini kan karena prosesnya di masjid. Biasanya kalau di masyarakat tentu kan ada keranda khusus untuk pemandian jenazah. Kalau sekarang Allah mudahkan, kalau dulu kan sulit, terkadang harus pakai gebok pisang atau dan semacamnya. Jadi yang diperlukan ketika mandikan jenazah adalah yang boleh masuk kepada pemandian itu adalah orang-orang yang memang memandikan saja. Siapapun yang tidak memandikan tidak boleh masuk dan tidak boleh melihat. Baik, yang pertama sarung ada. Di dalam proses pemandian jenazah, karena ini kan jenazah laki-laki, mayoritas para ulama mengatakan bahwa aurat besar laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Walaupun ada khilaf, seperti Al-Imam Ibnu Hazm kalau tidak salah, seorang alim ulama Zahiri mengatakan aurat besar itu ya aurat zakar saja, dubul dan kubur. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa aurat itu bagi laki-laki adalah pusar dan lutut. Jadi pertama yang harus ditutup adalah kemaluan aurat besarnya. Jadi selama pemandian tidak boleh yang memandikan melihat auratnya kecuali 1 orang. Kalau yang memandikan suami atau istri, selain itu tidak boleh memandang aurat. Coba ininya, ciduknya dekatkan semuanya ya. Jadi ini kalau prosesnya memang pakai air, menggunakan ini. Kalau sekarang kan sudah ada selang, lebih mudah lagi ya. Jadi melepaskan baju bisa dalam kondisi apapun, tentu kan ada kesulitan ya. Kalau melepaskan baju agak kesulitan, maka tidak mengapa kita gunting ya, bajunya kita gunting. Kalau agak sulit dilepas, mau digunting ada pula baju. Intinya bahwa melepaskan baju terserah mana yang lebih mudah. Kalau tanpa digunting, udah tanpa digunting lepas saja. Tapi kalau lebih mudah digunting, ya digunting, tidak ada masalah ya. Betul-betul nih mau gunting. Jadi bisa digunting lewat sini gitu ya, ataupun lewat sini terus tengah. Ini bisa digunting semuanya, tinggal dilepas. Cara melepaskannya juga sekali lagi tidak boleh melihat auratnya. Tetap aurat besar ini dari pusar ke lutut tidak bisa dicopot ya kan. Baik. Proses pertama saya katakan tadi namanya proses pembersihan.
Dan yang paling inti dibersihkan adalah dubur dan kubul, itu inti. Ya, ya selebihnya bisa yang lainnya, seperti kalau kukunya panjang hitam-hitam boleh dipotong kukunya, dibersihkan. Ya, secara umum seperti itu proses pembersihan. Jadi umpamanya ingat bahwa ketika membersihkan dubul dan kubul, sebagian ulama fuqaha mengatakan harus menggunakan kaos tangan, tapi sebaiknya kaos tangan ini kalau terlalu tipis maka dibalut lagi dengan kain, supaya ketika kita memegang kemaluan mayat itu tidak terasa bahwa kita sedang memegang kemaluan, karena itu aurat masalahnya ya. Jadi habis di kaos tangan itu dibalut lagi, jadi kita nggak terasa ketika kita memegang kemaluan si mayat ini. Itu sebaiknya seperti itu. Dan hindarkan jangan sampai tidak pakai kaos tangan. Kalau bisa sekarang kan sudah ada kaos tangan. Kalau bisa kaos tangan yang tebal. Jangan kaos tangan ada dua macam ya. Ada yang tipis sekali, ada yang tebal. Kita cari yang tebal. Ya, kalau khusus untuk kemaluan dibalut lagi dengan kain. Sebaiknya seperti itu. Sekali pakai tebal lagi. Ya. Jadi proses pemandiannya sekali lagi ini kalau sudah telanjang, sudah tertutup auratnya, maka yang pertama kali tentu dibersihkan adalah dubur dan kubul dulu. Ya, jadi tetap ketika memasukkan air, kalau memang pakai ciduk, kalau pakai selang lebih mudah, tetap di bawah kain. Ya, jadi kondisinya seperti di bawah kain. Kemudian kita bersihkan. Kemudian untuk membersihkan isi perut, biasanya si mayat ini agak diinikan sedikit. Nah, coba bantu. Atau mau ini sendiri mayatnya. Nah, ya seperti ini kondisinya. Tinggal di perutnya tinggal digosok sepertinya. Ingat ini tekan seperti ini. Ya, kondisi mayat memang berbeda-beda. Biasanya kalau beberapa hari tak makan diimpus saja, memang bersih dia. Tapi kalau malamnya makan biasanya kan itu banyak kotorannya. Tapi sebisa mungkin ini diurut-urut seperti ini, kemudian diseblok lagi seperti ini ya sampai bersih. Ya, sampai bersih sekali. Ya. Udah bersih nih. Anggaplah sudah bersih. Ya, depan belakang sudah bersih. Berarti proses pembersihan sudah selesai. Ini namanya proses pembersihan. Kalau mau dibersihkan yang lain nggak apa-apa. Tangan itu emang harus disedekapkan atau gimana? Apanya? Terserah. Yang agak sulit disedekapkan nanti sulit. Terserah. Nanti yang kalau pas dimandikan dia diginin lagi, nanti dibalikin lagi seperti ini. Itu posisi tangan di sini atau begini itu tidak ada hukumnya. Mana mudah untuk membersihkan, letakkan tangan sesuka dia. Ya kalau maunya dalam proses pembersihan ini bersihkan semua kuku-kukunya, ya kan. Kemudian ketiaknya salah-salahnya nggak apa-apa. Ya, ini belum masuk ke mandi junub ya. Ini namanya proses pembersihan. Ya, proses pembersihan dibersihkan semuanya karena kondisi mayat kan beda dengan kondisi orang hidup. Kalau kondisi orang hidup kan lebih mudah, tapi kalau kondisi mayat agak sulit gitu ya. Gimana? Kumisnya panjang boleh dicukur. Nah, boleh, nggak apa-apa. Khamsun minal fitrah itu salah satunya mencukur kuku, memotong kumis itu kalau laki-laki kan. Kemudian juga yang lainnya kecuali memotong bulu kemaluan itu tidak boleh. Khusus tentang 5 fitrah yang harus dibersihkan, yang tidak boleh dibersihkan bagi si mayat itu hanya membersihkan bulu kemaluan, itu dilarang ketika memandikan jenazah. Kalau yang lain boleh. Ya, tetapi khusus membersihkan bulu kemaluan memang dilarang. Kita saja memasukkan air tetap di balik siter kan, di balik penghalang. Nggak boleh sama sekali, kecuali suami istri. Kalau suami istri terserah, ya, buka semuanya. Tapi hanya dia dengan suami saja atau suami dengan istri saja. Tapi kalau ada orang lain juga tidak boleh. Takut melihat kan masalahnya. Tapi ini namanya proses pembersihan. Selesai, ya sampai sini. Baru yang kedua proses wudu. Ingat wudu sempurna, ya wudu sempurna dimulai daripada tangan kanan. Mana kanan? Nah, jadi ini tangan kanan, ya kita bersihkan seperti ini 3 kali, ya kemudian jangan lupa di sela-sela, ini kan ada sela-selanya nih,
di sela-sela seperti ini, ya. Wah, ini kukunya udah sepotong. Nah, jadi seperti ini yang kanan tetap ini 3 kali. Setiap basmat 3 kali kan dalam wudu sunnah. Baru tangan sebelah kiri sama, tangan sebelah kiri juga 3 kali begini. Jangan lupa di sela-sela, ini sunnah hukumnya di sela-sela ini. Ada selesai, ya, seperti orang berwudu seperti itu. Baru ketika berkumur-kumur, sekali lagi kan mayat tidak bisa berkumur-kumur, maka kita butuh ada. Nah ini ya. Nah, jadi tangan kita walaupun sudah pakai kaos tangan, tetap harus pakai balutan kain seperti ini. Ya, ini umpamanya sudah pakai kaos tangan, pakai balutan kain seperti ini. Gunanya untuk apa ini? Untuk membersihkan gigi. Ya, karena kan dia tidak bisa berkumur-kumur, maka caranya, dan tidak boleh langsung dipaksa begini dimasukkan air ya, ngasih minum namanya. Jadi berkumur-kumurnya cuman dimasukkan air begini. Nah, nanti kan air sudah ada di kain ini. Nah, baru dimasukkan begini, kiri kanan kan. Nah, begini. Nah, di sini kiri kanan sudah, baru hidung. Ya, hidung juga pakai kain juga ya, dibersihkan. Nah, ada selesai. Baru kemudian wajah. Ya, sebaiknya jangan diseblok seperti ini. Ya, seperti orang berwudu langsung aja diambil begini, saya kira lebih selamat ya kan. Ambil seperti ini, langsung begini. Ya, kalau ada jenggotnya tentu di sela-sela 3 kali, baru kemudian tangan. Ya, di tangan 3 kali, 1, 2, 3 sampai lutut sini ya. Biasalah seperti wudu. Kemudian kiri 1, 2, 3 sampai lutut. Nah, baru kemudian kepala. Ya, kepala juga sama seperti orang berwudu. Ambil air seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil seperti ini. Nah, belakang, depan lagi. Nah, baru telinga. 1 kali saja, ya. Baru setelah itu kaki. Kaki sebelah kanan dulu. Ini kanan. Ya, jangan lupa ini di sela-sela, sunnah hukumnya menyela-nyela seperti ini. Nah, kalau kukunya panjang potong aja. Ya, ini juga sama 3 kali. Lah ini namanya proses wudu, sederhana ya. Proses wudu selesai. Berarti tinggal 1 proses lagi. Ini disebut mandi bersih, mandi jinabah. Mandi jinabah ini prosesnya bisa, untuk mempermudah, bisa kanan kiri. Kalau susah pokoknya mayat digemuk, ya kan, digulingkan agak sulit kan. Sebaiknya dalam kondisi terlentang aja dulu. Tapi bagaimanapun didahulukan yang kanan. Ya, karena Nabi SAW dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yuhibbu at-tayammul. Rasul itu suka sebelah kanan. Berarti sebelah kanan dulu, sebelah sini diguyur. Tapi sebelumnya yang harus dilakukan apa? Kepala harus bersih dulu semuanya. Jadi sebelum badan, kepala dulu didahulukan. Berarti disediakan sabun, sampo, kapur barus, kalau ada tumbukan daun bidara, atau pakai jeruk juga nggak apa-apa. Pakai jeruk purut, jeruk apa kan? Yang intinya bahwa untuk pewangi dan pengawet biasanya. Jadi pertama yang dilakukan adalah membersihkan kepala dulu. Jadi kepala dibersihkan begini, disampo biar nggak ada ketombenya kan. Nah, kepala dulu, baru kemudian wajah. Sebaiknya wajah jangan main guyur-guyur ini aja ya. Ya agak dihormati lah ya. Nah, jadi kondisinya sudah, intinya sudah bersih nih wajah. Selesai wajah, kepala, baru badan sebelah kanan. Badan dari sini 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kalau memang agak sulit digulingkan sementara, boleh kanan kiri. Kemudian di belakang juga kanan kiri, boleh. Atau kanan, kemudian bahu kanan, kemudian kiri, kemudian bahu kiri. Cara menggulingkannya
Jadi untuk mempermudah, ini kaki sebelah begini. Kalau kita mau gulingkan seperti ini kaki diangkat gitu. Nah, ini gulingkannya mudah nanti. Nah, gitu ya. Ketika gulingkan ke sini juga sama. Ini kaki taruh sini. Nah, nanti gulingkannya mudah, gitu ya. Karena ini sudah tertarik kakinya sendiri setelah sendirinya kan. Oke, kita ambil yang kanan kiri dulu. Namanya ini kanan. 1, 2, 3. Dah 3, bisa 3, bisa 5, 7, 9, terserah ganjil ya. Baru kiri 1, 2, 3. Dah sampai sini, taruh ini, ambil sabun. Sabuni dulu kan ini kan udah basah semua nih. Sabuni dulu sampai bersih. Nah, baru dibilas. Dibilasnya 3 kali juga. Udah selesai disabun, dah kita bilas 1, 2, 3. Ini juga sama 1, 2, 3. Baru punggung sebelah kanan. Ya, punggung sebelah kanan. Nah, enggak apa-apa, guling aja. Nah, sebelah sini ya. Tetap ini dubur. Nah, boleh kita lihat dubur ya. Makanya kenapa pakai kain jari yang panjang itu kan? Kalau kainnya lebar panjang, dia akan nutup dubur dia. Nah, jadi posisinya ini ya. Nah, biasa saja ini 1 sampai ke kaki, 2, 3. Dah, ya kan? Hah? Bisa, selang aja, kita hitung aja kira-kira. Kalau selang pakai lebih mudah lagi. Oke. Kemudian sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ke kiri. Nah, ini mayatnya hidup. Ini sebelah kiri ya. 1, 2, 3. Nah, setelah itu gulingkan sini. Nah, baru disabun. Ya, disabun punggung sebelah kanan dulu, disabun sampai bersih. Kemudian dibilas. Kemudian punggung sebelah kiri disabun, kemudian dibilas. Kemudian terakhir kaki. Ya, cuci kaki yang bersih. Kan diawali dengan kepala, diakhiri dengan kaki. Nah, baru terakhir cuci kaki. Jadi disiram dulu Ustaz 3 kali baru sabun. Ya bisa saja, terserah. Ini kan perkaranya mudah, bisa disiram langsung disabun, disiram lagi. Saya kan cari yang memudahkan antum saja. Kalau sabun ini nanti agak repot kan, kita sistematis saja. Jadi baru terakhir kaki. Nah, ini namanya proses seperti mandi junub kan kayak gini. Apa bedanya dengan mandi junub? Persis seperti mandi junub, cuman bedanya sekali lagi tidak kumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung. Harus kita yang membantu berkumur-kumurnya dan memasukkan air ke hidung. Lah, ini selesai, baru sediakan air tumbuhkan bidara. Tumbuh sampai halus ya, kemudian kapur barus campur nggak apa-apa. Tapi bidara kan sulit di kita ya. Yang memudahkan mungkin kapur barus saja ya, atau pakai jeruk bisa juga, jeruk nipis. Atau di masyarakat itu saya ada itu mandiin di mana itu ada kayak rempah-rempah gitu ya. Nggak apa-apa. Sama yang penting wangi dan fungsinya 2, memberikan wewangian, kemudian sebagai pengawet mayat. Kenapa dikasih kapur barus itu? Selain wangi, supaya jangan ada semut mendekat, ada kecoa, ada kaki 2000, pokoknya yang binatang-binatang kecil lah ya kan. Kalau sudah di kapur barus kan nggak ada yang berani binatang-binatang. Nah, terakhir kasih kapur barus, baru ini semua badan namanya, kasih semua badan, semua gini ya, sampai belakang, depan, wajah, muka, semuanya harus kena kapur barus. Jangan dibilas lagi, karena fungsinya kapur barus untuk supaya pengawet mayat dan juga pewangi. Kalau dibilas lagi habislah nanti. Dia terakhir itu, jangan dibilas. Ustaz kotor dengan kapur barus, nggak apa-apa. Jadi cukup dianduki saja. Dianduknya juga jangan kayak kita gitu. Cukup umpamanya dianduk ya, jangan digosok-gosok kayak gini, nanti habis lagi kapur barus ya kan. Jangan kayak gini, ini namanya bersihkan kapur barus ya. Cukup digini-gini saja ya, tekan-tekan sini saja. Nah,
semua sakit ya. Jadi kemudian ketika mau dibopong, ini kan basah nih anduknya apa semuanya. Berarti cari kain yang baru yang bersih, kita bentangkan di atas yang basah, baru yang ini ditarik. Tetap kita tidak bisa melihat aurat ya. Nah, tetap kondisinya ini jadi ini enggak, kita sama sekali tidak mandang aurat. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Untuk wudhu Ustaz, wudhu mayat apa yang kita baca? Enggak ada, bismillah saja. Bismillah. Seperti kita wudukan, bismillah. Wudukan. Sudah. Enggak ada pertanyaan. Kan mudah kan? Kalau niatnya Ustaz, ada harus niat khusus mendengar mayat Ustaz. Apa ya? Niat apa, ada niat khusus? Tidak ada. Ya, niat dalam hati lah. Innamal a'malu binniyat. Dah. Ada pertanyaan? Mudah kan? Nanti kita praktek. Bilang alam milati Rasulullah Itu di kuburan. Masukkan jenazah ke dalam liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad masuk ke dalam liang lahat. Bukan ketika proses mandikan. Nah, ya. Baik, sampai di sini. Nanti saya suruh satu orang. Ini saya praktek dulu sendiri ya. Nanti saya minta antum mempraktekkan. Oke. Sudah? Mandikan cuma satu orang susah loh. Bisa dibantu. Ya harus dibantu lah. Ini kan saya praktek. Ini aja bisa berguling-guling. Gimana ini kan? Masuk cuma memandiin aja. Iya, yang mandiin itu minimal 3 orang. Biar untuk guling sana, guling sini kan, minimal 3 orang. Tapi kadang-kadang ada satu keluarga itu pengen masuk semua gitu kan. Nah, sebaiknya diseleksi. Jangan semua masuk. Ya. Jangan semua masuk karena terlampau banyak masuk, susah yang memandikan. Yang kedua, terlampau banyak yang melihat aib si mayat. Sehingga nggak bagus. Dan kemarin sudah jelaskan, yang pertama memandikan kalau ada yang diwasiati, maka yang diwasiati si mayat. Kalau dia seorang istri, sebaiknya suaminya atau sebaliknya. Baru kerabat-kerabat yang lain kan, mulai dari bapak, anak dulu, baru kemudian kerabat kiri kanan. Sudah saya jelaskan. Baik, sampai di sini selesai. pas mayat itu udah mau dikafan, Ustaz, contohnya masih ada di kubur itu kotoran itu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan dalam teori, kalau seandainya sudah sampai cucian yang banyak, anggaplah sampai 11 kali, yang penting ganjil kan, masih keluar kan kotoran itu, ya, ada masalah lah, mungkin ada luka atau apa kan. Alhamdulillah, kalau zaman dulu kan menggunakan tanah liat, sumpel, ya. Tapi sekarang kan tidak perlu. Sekarang sudah ada perban, sudah ada pempas, sudah macam-macam. Sekarang lebih mudah lah untuk menahan darah keluar terus, kotoran keluar terus kan. Sekarang lebih mudah. Kalau memang mayatnya ada masalah, dan biasanya masalah-masalah seperti ini sedikit tidak banyak. Umumnya kalau mayat itu bersih. Cuman biasanya karena ada masalah dia, biasanya kotorannya nggak berhenti keluar terus. Kalau masih bisa bersihkan, bersihkan. Atau karena sebuah luka akhirnya keluar terus darahnya, nah itu kan diperban saja. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk sekarang ini alat-alat untuk menyumpal darah biar nggak keluar, kotoran nggak biar keluar kan. Yang penting kita sudah bersihkan, tapi keluar terus masalahnya. Ya maka tinggal, kalau zaman dulu ya pakai tanah, taruh di lubangnya, kemudian kasih kapas ya. Oke. Tapi sudah selesai. Kita masuk ke proses kafan. Ya. Mati ini. Ustaz, hitungannya tadi Ustaz, ketika nyiram tadi ya. Ya 3. Hitungannya gitu. Iya, 3. Kali 2 kali 3 kali. Pakai ibu. Gimana?